Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Engkau kami muliakan selama-lamanya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami mau duduk diam untuk mendengarkan isi pesan firman-Mu Tuhan. Sebab dalam firman-Mu ada kekuatan baru bagi kami, ada solusi bagi setiap pergumulan kami, ada jawaban doa untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu, Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, kau menyembah-Mu. Hosana, Hosana, Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian, Kami bermazmur bagimu, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu, Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu.
Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Tangan kasih anugerah-Mu ada bagi setiap kami. Sebab di dalam firman-Mu ada kebenaran, kebenaran yang memerdekakan akan hidup kami. Bawa kami terus tinggal di dalam kasih-Mu. Keseharian hidup kami, hadirat-Mu ada. Roh-Mu menuntun kami dan membawa kami masuk pada pilihan-pilihan hidup dan solusi-solusi yang kami temukan datang dari kehendak-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Esok hari Senin, kita memulai masa merendahkan diri kita selama sepekan, 7 hari lamanya. Kita akan mencari wajah Tuhan, berdoa, berpuasa. Bapak Ibu bisa berpuasa sampai jam 6 sore, tetapi bagi yang bekerja mungkin bisa mengambil setengah hari. Dan khusus untuk hari ini, nanti malam kita akan ambil waktu khusus berdoa sakramen perjamuan kudus dan meminta pengurapan roh supaya masa merendahkan diri berdoa berpuasa kita disertai Tuhan sesuai kehendaknya dan apa yang kita kerjakan berkenan kepada Tuhan. Linknya nanti akan Bu Angel bagikan di grup Facebook Father's Miracle. Bapak Ibu yang sudah
koneksi dengan WhatsApp Ministry Contact Fathers Miracle, nanti akan dikirimkan lewat jalur WhatsApp dan Line dan juga mungkin lewat email. Nanti malam kita sama-sama doa di hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, iman adalah kasih karunia dari Tuhan. Sebab kita sudah lihat minggu lalu dikatakan iman berkemenangan oleh karena kita lahir baru. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus memilih ketika kita sudah diberi kasih karunia dari Tuhan. Apakah kita memilih sesuai kehendak Tuhan, hidup dalam pimpinan roh, ataukah sebaliknya kita membiarkan iman kita masuk pada area-area yang Tuhan sudah pesankan, jatuh di pinggir jalan, kemudian dicuri iblis. Iman yang hanya sesaat kemudian terhilang. Ataukah iman kita jatuh di tempat-tempat yang kering, keras, berbatu-batu, dengan hati yang membatu, tidak bisa terima teguran, tidak bisa terima pengajaran, kita keras kepala, tegak tengkuk, kita merasa paling tahu, kita merasa paling punya sorga, kita membela, mengkultuskan hamba-hamba Allah, kita membela organisasi, kita tidak punya pengenalan pribadi akan Tuhan. Kemudian ketika pencoba datang, kepahitan terjadi. Dan ketika kepahitan terjadi, ada banyak anak-anak Tuhan yang mulai mempertanyakan, ada Tuhankah di hidup ini? Generasi yang imannya kalah dalam pencobaan. Ataukah ada suatu pembiaran? Kita merelakan hidup ini masuk di dalam suatu keadaan tersiksa. Kita biarkan roh-roh penyesat mendera hidup kita, meskipun hal itu sudah diperingatkan roh berkali-kali. Itu keliru, itu tidak ada keteladanannya, itu membawa sebuah bentuk penyesatan dan akhir hidup yang memilukan. Kita paksakan karena kita berkiblatnya pada kekristenan lahiriah. Kita merasa pertumbuhan demikian baiknya, kemudian pada akhirnya pada satu titik semak berduri, roh-roh pendakwa, roh-roh kepahitan, roh-roh intimidasi, roh-roh penyesat menekan akan hidup kita. Iman kita pada akhirnya tersiksa seperti Lot. Hati nuraninya tersiksa, kemudian kandaslah imannya. Segala hal yang baik, semua hal yang dijanjikan Allah gugur seketika. Kesia-siaan. Apakah kita akan terus membiarkan roh-roh penyesat menghancurkan iman kita, atau sebaliknya kita memilih hidup di dalam roh, kita merawat, kita menjagai, menempatkan iman pada tempat yang tepat, dibimbing mentor rohani yang tepat. Kita bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya penuh kesuksesan, kebahagiaan, hidup berkeluarga, hidup mengatur keuangan, hidup jadi teladan. Dan kemudian kita menemukan iman kita bertumbuh, berbuah lebat, jadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini dengan tema hidup bahagia dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat lebih dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai yang ketiga. Injil Matius 5 ayat 1 sampai 3, demikian Tuhan berfirman. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa saya mengutip Injil Matius 5 ayat 1 sampai 3 ini sebagai dasar untuk memasuki hidup bahagia dalam kehendak Tuhan? Karena Tuhan Yesus berkata dengan jelas, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ada kata miskin. Ini hal menjadi momok, ditakuti, dibenci, dijauhi semua orang. Tetapi Yesus mengambil suatu perumpamaan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Miskin yang dimaksud Tuhan Yesus ini miskin seperti apa? Kenapa orang miskin bisa memiliki kerajaan sorga? Dan sementara cara berpikir kita di generasi hidup akhir zaman ini, kita senang mengejar popularitas, kesuksesan, kekayaan, bahkan perlombaan demi perlombaan rohani. Tidak lagi disandarkan kebenaran kitab suci, tidak lagi datang dari kehendak Tuhan. Semua masuk pada ambisi rohani yang dibalut dalam ambisi manusia, kemudian dibungkus dengan kado yang penuh dengan
wow dan nampak sangat rohani. Dan ketika ujian api, ujian roh datang, semuanya terbakar. Yang kemudian dikatakan bayar harga mahal. Karena itu pada dimensi apa yang roh ajarkan, saya mau sharingkan sedikit tentang autobiografi seorang tokoh terkenal di dunia. Bapak Ibu kenal Mr. Bean? Pasti kenal. Bapak Ibu pernah dengar nama Charlie Chaplin? Film-film bisu, seorang tokoh komedi film-film bisu yang sangat populer sampai hari ini. Nah, ada satu tokoh di tengah-tengah antara Harry Chaplin dengan Mr. Bean. Namanya Benny Hills. Ketika Roh Kudus memberi saya melihat autobiografinya, saya terkejut. Artis ini artis terkenal di TV selama dekade 30 tahun lebih. Dia dikelilingi banyak sekali perempuan-perempuan cantik. Dan show-nya selalu dikelilingi, dikejar-kejar banyak perempuan-perempuan cantik yang ingin masuk di dalam show-nya selama 30 tahun. Bahkan media mencatat kekayaannya pada saat itu ada 10 juta pound sterling. Sangat kaya sekali artis komedi ini. Kekayaannya ternyata terbalik dengan cara hidupnya. Dia hidup tidak menampakkan sama sekali menikmati kekayaannya. Dia tidak punya mobil, kemana-mana naik kendaraan umum. Dia tidak punya rumah. Dia hidup di sebuah kosan kamar yang sederhana. Dia tidak punya sepatu yang mewah, bahkan sepatunya yang robek dia tambal. Mungkin kalau kita tidak melihat bagian akhir yang diajarkan Roh Kudus, kita akan berkata, wah, ini baru manusia sejati, kaya tapi memiskinkan diri. Nanti dulu Bapak Ibu. Hidup ini harus mengikuti Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Segala sesuatu harus dilihat bukan hanya yang nampak, tapi ditelaah menurut pimpinan roh menjadi satu kesatuan yang lengkap untuk kita melihat hikmat, pengertian, dan maksud-maksud Tuhan dan tujuan Tuhan di balik segala hal yang diajarkan dalam kehidupan. Dan alangkah mengejutkannya ketika Roh Kudus berkata, lihat akhir hidupnya. Ini kan mirip dengan pesan Tuhan. Pelajari dan amati akhir hidup para pemimpinmu, teladani bagian-bagian iman yang memberkati, iman yang memurnikan hidup, iman yang memuliakan Tuhan. Tuhan ingin kita melihat satu kesatuan, bagian-bagian pelajaran hidup yang lengkap supaya kita bisa menemukan jalan-jalan kebahagiaan. Supaya solusi-solusi yang kita capai, keputusan-keputusan kita ambil, semuanya datang dari kehendak Tuhan. Akhir hidup artis komedian yang kaya dengan 10 juta pound sterling ini, dia tidak menikah. Padahal dikelilingi banyak wanita cantik, artis cantik, tapi dia tidak menikah. Bahkan suatu kali dia terhilang, tidak ada kabar beritanya, sampai agennya datang ke rumahnya. Dipanggil-panggil nggak kedengaran, akhirnya dibongkar pintunya, masuk, ditemukan banyak sekali sampah-sampah plastik sampah-sampah plastik bekas makanan, dan ditemukan artis populer pada masanya ini meninggal dunia, dan setelah di visum dicek secara medis sudah 5 hari meninggal dunia di tempat kos sederhananya. Hartanya 10 juta pound sterling itu jadi perebutan ponakan-ponakannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penting memiliki Tuhan dalam hidup, penting hidup dalam kehendak Tuhan, penting memiliki karunia menikmati, penting memahami, mengelola segala hal yang dimaksud Tuhan. Jangan sampai ketika kita salah menafsirkan kata miskin, salah mengartikan kata miskin, salah menerima pengajaran akhir zaman, salah memahami tentang Antikris 66, salah menafsirkan tentang chip, microchip, salah menafsirkan tentang kedatangan Tuhan Yesus, kita akan mengalami apa yang dialami oleh artis komedian terkenal ini. Segala sesuatu berakhir memilukan. Tetapi kita belajar melihat maksud-maksud Tuhan. Karena itulah saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat maksud-maksud Tuhan ini secara menyeluruh. Kita memahaminya, ada banyak sekali hal-hal yang tersimpan di dalam kitab suci. Tapi pada kesempatan ini saya bagikan beberapa hal saja. Mari kita lihat yang pertama.
Kita lihat sama-sama apa yang Tuhan nyatakan di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Berikutnya Zakheus. Beginilah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Amin. Hal pertama yang harus kita sadari, yang bisa kita tangkap dari kisah tentang Zakheus ini adalah berjumpa pribadi dengan Yesus. Penting untuk kita bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan, karena setiap orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama. Kita memahami maksud-maksud dari kisah, dari apa yang terjadi pada seorang pribadi yang bernama Zakheus. Zakheus punya uang yang banyak. Sebagaimana artis komedi tadi punya uang yang banyak. Perbedaannya, Zakheus berjumpa dengan Yesus, sementara Benny Hill tidak digambarkan dalam biografi hidupnya dia berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat ada suatu hal yang berbeda dan mencolok sekali. Kenapa? Karena kita bisa melihat Zakheus dihakimi banyak orang oleh karena profesinya, oleh karena pekerjaannya. Sampai dikatakan, tidak tahukah ia bahwa ia sedang menumpang makan di rumah seorang pemungut cukai. Suatu pekerjaan yang tidak disukai orang-orang Israel pada masa itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan suatu kebetulan Zakheus yang pendek, Zakheus yang punya banyak uang ini memanjat pohon ara, lalu Yesus memandang dia dan berkata, Zakheus, turunlah, aku hendak datang ke rumahmu. Suatu perjumpaan pribadi yang membawa Yesus masuk ke dalam rumah, yang membawa Yesus masuk ke dalam keluarga, adalah satu keistimewaan hidup yang luar biasa. Satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Yesus datang ke rumah, Yesus datang ke keluarga, Yesus datang ke hidup, akan membawa satu perubahan yang luar biasa. Kitab suci berkata dengan jelas sekali, dikatakan seperti ini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perjumpaan pribadi dengan Yesus menghasilkan komitmen. Suatu bentuk komitmen yang dinyatakan jadi nazar. Setengah kekayaan dibagikan untuk orang miskin. Kemudian kalau ada suatu ingatan, kesalahan, kekeliruan, menjadi sebuah nazar, dibagikan 4 kali lipat bagi mereka yang pernah dirugikan. Ini nazar kudus. Ini suatu bentuk buah perbuatan yang suci. Ini bentuk wujud perjumpaan pribadi dengan Yesus. Inilah luapan kebahagiaan hati dari orang-orang yang mulai menemukan juru selamat dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita punya uang seperti Zakheus, kalau tidak punya Tuhan, nggak ada artinya. 10 juta pound sterling itu berakhir begitu saja. Karena itu harta orang fasik ditinggalkan untuk orang-orang yang dikenan Tuhan. Karena itulah, kumpulkan bagimu harta di sorga. Karena semua kekayaan di bumi ini dimakan ngengat dan berkarat. Semuanya harus ditinggalkan ketika kita meninggal dunia nanti. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada kebahagiaan di balik apa yang dikumpulkan di dunia ini. Hal yang paling bahagia adalah mengumpulkan harta di sorga. Perbuatan baik, perbuatan amal, taat kepada Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, hidup sebagai pelaku firman Allah, membawa kita masuk
pada kehidupan yang disebut berbahagia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa ini suatu perintah dari Tuhan cara langsung. Bila kita ingin berbahagia, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kan ini merupakan cara yang efektif. Inilah dari suatu bentuk kerinduan iman. Inilah anugerah yang Tuhan nyatakan. Inilah yang menjadi suatu kisah, rema, pesan. Dan inilah pewahyuan yang Tuhan nyatakan bahwa kalau kita berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, kebahagiaan hidup akan mengalir saat itu. Uang tidak jamin orang bahagia. Crazy Rich akhirnya tampil di TV berminggu-minggu. Dan kita bisa melihat negara ikut campur oleh karena pelanggaran akan hukum negara. Kita bisa melihat pada akhirnya kurungan penjara. Ada banyak orang dilukai, ada banyak orang tertipu, ada banyak orang akhirnya melepaskan kutuk. Segala bentuk penyimpangan dunia ini, segala bentuk pelanggaran hukum pemerintahan, bahkan hukum kerajaan Allah, berakhir pada kekurungan penjara, berakhir di rumah-rumah sakit, berakhir di rumah-rumah duka, berakhir dengan penyesalan yang tidak ada akhirnya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, alami perjumpaan dengan Yesus. Tinggalkan segala kehidupan yang melukai Roh Kudus. Tinggalkan semua hal yang melukai hati nurani. Tinggalkan semua kegelapan. Segala hal yang engkau tahu hanya menimbun bara dalam hidupmu. Engkau tahu segala hal yang kau perbuat hari ini akan menghancurkan generasi anak cucumu. Segala bentuk persekutuan dan bentuk-bentuk penyembahan berhala dan okultisme akan menjadi hal yang melukai garis rumpun keturunanmu. Hentikan semua itu. Sejak engkau mendengar suara pemberitaan Tuhan ini, bertobat. Sebagaimana Sakeus melepaskan nasar komitmennya. Jalani seperti apa yang Sakeus jalani. Lakukan apa yang Sakeus lakukan. Taati apa yang Roh taruh di dalam hidupmu. Dan kerjakan dengan konsisten. Semua komitmen nasar kita bayar, kita pegang sampai akhir hidup kita. Sekali Yesus, segalanya, semuanya, sampai akhir hidup tetap Yesus. Ketika masuk dalam hidup dalam Roh, pikul salib sangkal diri, dan mari berjuang untuk selalu berpegang pada Yesus, selalu pegang firman-Nya, hidup mencapai kehidupan yang kekal menuju sorga dengan mengumpulkan harta di sorga, hidup sebagai seorang pelaku firman Tuhan yang sejati. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat sama-sama apa yang dinyatakan di baliknya. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 32. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesudah kita mencapai buah pertobatan, perbuatan-perbuatan yang dikenan Tuhan, tidak ada lagi kepemilikan, kerelaan, tidak bersandar hidup menurut mamon, menurut kekuatan uang, tidak lagi berhitungan, tidak lagi menakar Tuhan dengan kericing-kericing uang receh. Sakeus membuat suatu perbedaan dengan menyerahkan setengah kekayaannya, bahkan mengganti 4 kali lipat kesalahan hidup masa lalunya. Kita akan mencapai hati Tuhan. Melepaskan keuangan untuk menjadi pelaku firman Allah adalah satu perbuatan iman yang mulia dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesudah itu dikatakan seolah-olah
bergembira tidak bergembira, punya kekayaan seakan-akan tidak punya kekayaan. Kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa penting bagian kedua ini kita lakukan untuk kita mencapai hidup bahagia dalam kehendak Tuhan, yaitu hidup fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus, ketika kita berkomitmen untuk jadi pelaku firman, hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan pekerjaannya, maka hidup kita akan jadi terasa ringan, merdeka, dan tidak ada beban berat. Sukacita Tuhan akan meluap-luap, damai sejahtera Tuhan akan luar biasa ada di dalam hidup kita. Makan apapun terasa enak, tidur begitu nyenyak, kehidupan terasa waktunya begitu cepat. Oleh karena apa? Karena kita hidup di dalam kairos, kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, kita hidup di dalam kebahagiaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belajarlah lewat kehidupan Ayub. Sudah kita pernah pelajari dalam beberapa sesi khotbah yang lalu. Jangan hidup dari kata orang. Belajarlah kekristenanmu untuk dewasa mandiri, dibimbing secara tepat untuk mengenal Tuhan, dibimbing secara tepat untuk beranak cucu, untuk benar-benar pengenalan Tuhan itu turun-temurun bagi generasi keturunanmu. Hidup takut akan Tuhan harus mendasarinya. Lalu bagaimana Pak Pendeta tentang pengajaran kemakmuran, diberkati, sukses, tuai menuai, ngasih ini dapat ini? Semua itu sah-sah saja. Tetapi capailah yang melebihi semua hal yang seperti itu. Terutama capailah Tuhan Yesus lebih dulu. Ketika kita menemukan Tuhan, kita menemukan segalanya. Harta terpendam itu di dalam pengenalan Tuhan itu. Yang terpenting adalah mencapai perjumpaan pribadi. Karena setiap orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan, sejak hari itu kitab suci mencatat hidupnya akan fokus kepada Tuhan. Ayub ketika mengalami suara gema, rema, suara audible Tuhan yang mempertanyakan tentang imannya, tentang pengenalannya, Ayub menyadari, kemudian Ayub bertobat. Ayub menyatakan bahwa dari pengenalan hidupnya itu berdasarkan, bersumberkan dari kata orang. Ayub mencabut semua perkataannya, dia menyesal, dia bertobat, dia menyatakan merendahkan diri di depan Tuhan, dan Tuhan memulihkan akan hidupnya. Tuhan mengembalikan semua yang hilang. Bukan suatu hal yang mustahil bagi Tuhan untuk mengembalikan semua yang hilang di dalam hidupmu. Bukan suatu perkara yang susah untuk Tuhan memberkati hidupmu. Jerih payahmu tidak sebanding dengan kasih karunia Tuhan. Jikalau Tuhan yang ingin memberkatimu, akan lebih cepat segala sesuatunya. Jikalau Tuhan yang membuka pintu bagimu, tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Jikalau Tuhan yang menutup pintu, yang membela hidupmu, seberapa banyak fitnahan serangan, Tuhan akan kacau balaukan, dan Tuhan angkat hidupmu lewat segala gosip, segala fitnah itu. Karena engkau hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan anak cucumu bertumbuh menuju arah kemuliaan Tuhan. Sehingga seiring waktu, kebesaran, kemasyuran, kehormatan, kekayaan, dan kehidupan itu mengikuti langkah hidupmu, mengikuti pertambahan usiamu. Sebab Tuhan menyatakan dalam hidupmu firman-Nya iya dan amin. Engkau pelaku firman, engkaulah bukti firman berbuah, engkaulah saksi firman Yesus yang luar biasa itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup fokus. Karena ketika kita fokus, kita baru bisa menembakkan menuju ketepatan, tujuan, sasaran, dan mencapai segala bentuk penghargaan kehidupan. Hanya orang yang hidup fokus, hanya orang yang benar-benar matanya tertuju kepada Yesus, bisa menjadi anak-anak kesayangannya, bisa menjadi hamba-hamba yang dapat dipercayanya, bisa menjadi kekasih yang menyukainya, dan bisa menjadi seorang sahabat Allah yang luar biasa di muka bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini saya suka berkata bahwa anak-anak kita terlalu muda dan agak lambat belajar dibanding generasi yang lalu. Mengapa demikian? Kuncinya ada pada kenyamanan. Ketika generasi yang lalu bermula dari kemiskinan, kesusahan, perjuangan yang berat, mereka harus banting tulang, harus buang keringat yang banyak. Sementara generasi yang sekarang sekali pencet makanan datang.
Sekali pencet sudah tersedia. Bangun tidur sesuka-sukanya. Keringatan hanya muncul kalau lagi makan. Ada perbedaan mencolok. Tetapi kita tidak bisa melakukan suatu pembandingan untuk menyakiti generasi hari ini. Justru generasi hari inilah harus menyadari satu perbedaan kecil yang kau buat pada generasimu, engkau akan menjadi seseorang yang luar biasa pada generasi ini. Apa yang engkau lakukan merujuk ke masa lalu, sebab Allah mencari yang lalu. Menggali kekayaan yang ada di generasi pendahulumu, nenek moyangmu. Ketika engkau memetik bagian-bagian sejarah hal-hal besar di baliknya, engkau menerapkannya. Mungkin kecil sedikit yang dari Tuhan akan membuat suatu sejarah besar bagi hidupmu. Kau akan menjadi seorang pembuat sejarah dalam kehidupan, bahkan seseorang yang mungkin mencapai puncak kebesaran pada generasi keturunanmu. Saya percaya inilah bagian-bagian hidup yang saya temukan selama saya belajar mengikuti Tuhan lebih dari beberapa puluh tahun ini. Dari generasi ke generasi, dari bangsa ke bangsa, dari berbagai tokoh, banyak hal pribadi yang Tuhan ajarkan. Saya melihat roh yang mau diajar sangat penting dalam kehidupan. Seseorang yang fokus kepada Tuhan selalu didasari orang yang punya roh mau belajar. Baru-baru ini saya bawa anak bungsu saya untuk membersihkan telinganya. Diperiksa dokter, oh ini ada kotoran nempel ke dinding telinga. Ketika dicoba bersihkan, saya teriak-teriak, sakit, dan saya lihat ada darah. Lalu dokternya bilang, nggak bisa nih Pak, ditetesi dulu dengan obat, seminggu lagi balik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita punya ciri khas, dilahirkan dengan kelebihan, dilahirkan dengan kekurangan, semua adalah kasih karunia. Bagaimana kita maintain, kita bisa memanage, kita bisa membuat segala hal yang dari Tuhan, baik kelebihan maupun kekurangan, itu menjadi kekayaan hidup kita. Itu kita harus punya roh yang mau belajar. Dan untuk punya roh yang mau belajar itu kita harus mengenal diri kita. Seseorang yang besar harus dimulai dari seseorang yang mengenal dirinya. Dan sebelum dia mencapai terobosan besar, dari pengenalan dirinya dia bisa mengenal siapa musuh-musuhnya. Yang ketika dia mulai melihat musuh-musuhnya, dia bisa menemukan sahabat-sahabatnya, dia menemukan keluarga-keluarganya. Ada banyak orang hancur di dalam pelajaran kehidupan ini. Kenapa? Ketika dia masuk dunia musuh-musuhnya, dia kepahitan hingga dia membuang semua sahabatnya. Dan ketika dia dihancurkan dengan segala bentuk kekecewaan, penipuan, segala bentuk penyimpangan dunia rohani, dia menolak semua hal yang baik. Dia tidak belajar dari Ayub. Ayub tidak simpan kepahitan. Ayub bertahan di dalam stres, gatal, dan garuk dagingnya dengan beling. Ayub berkata, dalam keadaan telanjang aku dilahirkan, dalam keadaan yang sama aku akan kembali kepada Tuhan. Orang yang fokus adalah orang yang mau diajar. Orang yang fokus, orang yang akan mencapai terobosan adalah orang yang merdeka hidupnya. Lalu minggu lalu saya bawa kembali Serat ketemu dokternya. Dan sebelum masuk ada antrian 4-5 orang. Serat berkata, Pak tetesin lagi. Saya tetesin telinganya. Dan ketika dibawa masuk, dokternya berkata, wah ini udah lembut. Disedot saudara, ya. Di vakum cleaner kupingnya, ya, dan itu alatnya langsung mampet, langsung dokternya serahkan ke susternya, susternya bersihkan, sedot lagi, mampet lagi, ada 4 kali mampet, saudara ya. Kenapa? Karena ada kotoran yang tersimpan yang sudah menumpuk. Lalu balik ke telinga sebelah kiri, wah ini mah bersih, tidak ada apa-apa, dibersihkan sedikit. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersihkan telinga rohanimu. Sedot telinga rohanimu. Mungkin ada banyak kemampetan rohani yang selama ini tertimbun. Tetesi dengan air roh. Bagaimana caranya? Bertenanglah 7 hari. Mari ikuti apa yang Tuhan hendak kerjakan mulai hari Senin. Mari kita sama-sama merendahkan diri. Biarkan tetesan air roh membuat telinga rohani kita terbuka, dan biarkan vakum cleaner para malaikat menyedot keluar semua kotoran itu. Sebab sesudah Serat keluar dari ruangan dokter itu, dia berkata, ini Pak, ringan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tahukah engkau, sekali sedot 2 kali ke dokter itu jutaan rupiah harus kita bayar, harga mahal di baliknya.
Tetapi kalau tidak buang harga mahal di baliknya, berapa banyak kesusahan di hidup Serat. Setiap habis mandi ada sesuatu yang nyangkut. Kalau diajak ngomong atau papanya ngomong, mungkin selama ini dia tidak dengar karena yang tertutup sebelah kanan, lambang dari kebesaran papanya. Diomongin mungkin tidak masuk karena banyak kotoran. Jadi hari ini kita memahami banyak umat Tuhan tidak bisa terima hal yang baik karena ada banyak kotoran rohani di telinga kanannya. Bayar harga. Bagaimana bayar harganya? Tidak usah keluarkan uang jutaan rupiah. Rendahkan dirimu. Mari cari wajah Tuhan. Mari masuki masa kehendaknya ini, supaya terjadi pencopotan semua kotoran itu, supaya ada kelegaan hidupmu. Yesus sudah bayar harga mahal dengan mati di atas kayu salib. Darahnya yang mahal sudah membayar kita lunas. Sudah waktunya kita menjagai semua hal berharga dari Yesus itu, untuk kita mencapai hal-hal yang Dia sediakan. Hidup berlimpah-limpah, hidup bahagia, hidup jadi saksi, hidup yang memuliakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, hidup taat kepada Tuhan jadi pelaku firman, hidup melakukan perintah-perintahnya jadi contoh bagi anak cucu. Meskipun kadang-kadang keluarga kita sendiri meragukan apa yang kita berbuat, karena mereka tidak punya iman, mereka belum mengalami jam terbang kehidupan, mereka belum mengalami namanya keterpurukan dalam kehidupan, mereka belum melihat ngerinya belalang pelahap, ngerinya belalang kuncup, ngerinya roh kutuk-kutuk kemiskinan dan roh-roh perebutan di balik yang namanya perebutan kebahagiaan hidup. Ngerinya ketika seorang suami direbut oleh peyem-peyem kegelapan. Ngerinya seorang istri ketika direbut oleh banyaknya begal-begal yang disebut dengan perayu-perayu akhir zaman. Ngerinya anak-anak muda kita ketika coba dibius dengan narkoba-narkoba yang menghancurkan akan kehidupan dan masa depan. Kita butuh Tuhan. Kita perlu teguh. Kita perlu segenap hati ikut Tuhan. Fokus dengan keteguhan hati. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Teguh ikut Yesus. Selesaikan bagian-bagian yang Tuhan percayakan. Panggilan Tuhan genapi. Dan segala sesuatunya berakhir mencapai pintu gerbang sorga. Dan ketika pintu gerbang sorga terbuka, kita masuk dalam pernyataan-pernyataan kitab suci. Berbahagialah kamu yang taat dan setia. Berbahagialah yang kamu imamat rajani, umat yang kudus pilihan Tuhan. Berbahagialah kamu yang melakukan kehendak Bapa. Sebab ini bagianmu. Ini tempat bagimu. Sorga Yesus Kristus. Haleluya. Bagian yang ketiga dan yang menjadi bagian yang terakhir adalah Kisah Para Rasul 20 ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 32 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Amin. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Miskin di hadapan Allah tidak membatasi seseorang punya hati yang disebut hati memberi. Miskin di hadapan Allah diartikan seseorang yang kasihnya besar. Terkadang dalam kehidupan kita melihat ada banyak orang punya uang, punya materi, tapi dalam hal memberi kecil hatinya. Ada kita temukan di dalam kekristenan ini orang yang biasa-biasa secara materi nggak banyak, tapi kalau sudah bicara memberi, kalau sudah bicara taat akan Tuhan, tidak ada hitungan. Semua dia beri buat Tuhan. Orang-orang inilah yang menjadi bagian terbesar dalam kerajaan Allah. Mereka punya hati Tuhan. Mereka punya hati yang meluap kasih. Ketaatan mereka tidak pernah ditawar dan mereka tidak menakar Tuhan dengan yang biasa. Mereka selalu memberi yang terbaik, best of the best untuk Yesus dalam hidupnya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang 3 bicara tentang bagaimana kita dibimbing seorang mentor rohani dalam keteladanan hidup, kemurnian, dan ketulusan. Dan ketika mentor rohani ini mencapai ketepatan bimbingannya dalam hidup kita, kita akan menemukan kemerdekaan hidup. Karena itulah kitab suci dengan jelas berkata bahwa segala hal yang dikuduskan, emas, perak, dan pakaian, tidak diingini oleh seorang mentor rohani, menandakan bahwa kita sedang mencapai suatu kemerdekaan kekristenan ketika kita melihat kehidupan mencapai harmoninya. Kita melihat keteladanan, kita melihat cara-cara hidup yang menjadi contoh. Sesuatu yang bisa meneladani kita, sesuatu yang bisa kita panuti. Dan ketika kita mengalami suatu persoalan hidup, kita bisa melihat, ketika kita datang sharing, kita datang konsultasi, kita datang konseling, kita menemukan jawaban Tuhan. Banyak kali di dalam kehidupan ini orang-orang Kristen ketika terpuruk, ketika mengalami persoalan pelik, ketika mengalami kesulitan hidup, mereka cari Tuhan, mereka datang pada hamba Tuhan. Dan ketika mereka mencapai solusinya, mukjizat, terobosan, dan kemenangan, mereka mencampakkan hamba-hamba Allah. Nanti di hari penghakiman, semua hal seperti ini akan diperhitungkan Tuhan. Tidak ada satu orang yang murtad, tidak ada satu orang yang tidak tahu budi, tidak ada satu orang yang durhaka, tidak ada satu orang yang lupa budi bisa menempati kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Bila dunia saja mengajarkan untuk kita tahu budi, untuk kita bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang memberi budi bagi kita, Yesus mengajarkan yang lebih. Bahkan musuh pun harus dikasihi. Bagaimana mungkin belum mencapai pelajaran mengasihi musuh, baru dengan orang-orang yang memberi budi kita sudah lupa budi. Jauhnya sorga atas orang-orang yang seperti itu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya mendengar suatu keadaan kehidupan, seorang ibu-ibu terbaring dalam keadaan jantung, serangan jantung hebat. Lalu dia mengalami pemulihan di dalam tindakan medis. Dia mengalami kesempatan dari Tuhan. Lalu dia berkata, mungkin ada hal ini yang belum aku buat, aku berlambat-lambat. Orang-orang seperti ini hidupnya kaya di bumi, kaya di sorga. Segala hal di dalam hidupnya selalu disandingkan dengan kehendak Tuhan. Dia berkata, aku harus cepat selesaikan, jangan sampai nanti begitu aku meninggal, ini jadi hutang yang belum aku kerjakan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya kekayaan hidup yang di dalamnya adalah kehendak Tuhan. Yesus baginya adalah sorga terbesar. Yesus baginya adalah bagian harta terbesar. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya mendengar kisah kesaksian nyata ini, lalu ini menjadi suatu peringatan bagi kita yang masih hidup, diberi kesempatan hidup, untuk menyadari bahwa dunia ini sedang tidak menentu arah. Kita bisa melihat berita-berita tentang Crazy Rich. Ritnya di rumah Pak Johan, crazy-nya sedang masuk berita. Kita bisa melihat tentang minyak goreng hari ini. Suatu keadaan yang kita bisa melihat hal kecil, ketika sudah menjadi suatu kesalahan besar, kekeliruan besar, dan kesulitan besar, nggak mudah untuk diselesaikan. Kita bisa melihat juga hari ini, ada banyak disodorkan di dunia-dunia medsos. Kita bisa melihat handphone dipegang semua orang, bahkan anak kecil mungkin baru lahir juga sudah pegang handphone. Kemerdekaan yang terbuka sekali. Memilihnya nggak mudah. Kenapa? Karena keinginan daging, daya tarik keinginan dosa itu lebih kuat, lebih besar. Mari kita berkata jujur hari ini. Berapa banyak orang memilih untuk melihat darah Yesus, salib Yesus, dibandingkan film-film, drama-drama, film seri, action, ya. Bahkan pertunjukan-pertunjukan dunia di balik superpower manusia, seakan Tuhan gak dibutuhi lagi, karena manusia tiba-tiba bisa terbang, bisa menghilang, masuk alam-alam yang disebut dengan transformasi, masuk kuantum, berubah. Dan bahkan ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah juga terhipnotis untuk mempelajari dunia kuantum. Kristen Science muncul di mana-mana dan disodorkan lewat medsos, segala percampuran dunia.
Berapa banyak orang memilih baca Injil, berdoa, berpuasa, masuk kamar tempat tersembunyi. Berapa banyak orang ingin melakukan kehendak Tuhan dengan sembunyi, dengan murni lagi hari ini. Saya percaya sedikit orang seperti zaman Nuh yang bisa masuk bahtera. Saya percaya hanya sekelompok keluarga Allah yang punya bapak rohani, yang punya mentor rohani, teguh seperti seorang Nuh, teguh seperti Yesus menyelesaikan amanat bagian-bagian daripada kehendak dia diutus, sebagaimana dipesankan nubuatan para nabi untuk jadi juru selamat, untuk penebus, tidak mencampurkan segala kehendak daripada karya penebusan dengan dirinya. Saya percaya hal ini menjadi peringatan bagi kita, abdi-abdi Tuhan, hamba-hamba Allah, para mentor rohani. Jangan curi kesempatan yang bukan hak milikmu. Jangan membius, menghipnotis, jangan menakut-nakuti, jangan membawa segala hal yang kamir terhadap kebenaran firman Tuhan. Marilah dalam pengajaran, dalam khotbah, dalam pelayanan, teguh. Yesus dimuliakan, umat Tuhan didewasakan, umat Tuhan dibawa pada dan pengenalan yang tepat, hingga segala hal itu dapat diwariskan turun-temurun bagi anak cucu mereka. Karena untuk itulah kita ada sebagai perwakilan-perwakilan Allah, sebagai utusan-utusan kerajaan Allah. Kita hanya melakukan apa yang diperintahkan Bapa, apa yang diperintahkan Tuhan. Kita lakukan semua yang memang menjadi bagian yang diperintahkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Richie Rewell berkata, rasanya ingin sekali melihat nanti di wisudanya tatap muka. Sementara seret tahun berikutnya dengan santai tidak mikirkan hal itu. Tetapi seorang bapak seperti saya sudah mulai membawa semua keinginan anak-anak saya kepada Tuhan untuk mulai berdoa, meminta masa-masa pandemi ini berakhir segera. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh meminta, tetapi Tuhan yang memutuskan. Hari ini kita bisa melihat suatu perubahan, bergeraknya pandemi menuju titik endemi, tetapi kita juga harus waspada. Karena bahkan dikatakan sudah muncul lagi generasi BA1 ke generasi BA2 yang disebut Son of Omicron, yang dikenal dengan nama siluman, yang dengan 7 kali lebih cepat menular, bahkan lebih mematikan, bisa merusak otak. Semua peringatan-peringatan kita dengar, semua hal yang disebut pemberitahuan medis kita juga pelajari, tetapi kita tidak boleh melepaskan iman kita. Karena iman kita lah yang membuat kita masuk pada kehendak Allah. Karena iman lah yang membuat kita bisa mencapai kebahagiaan hidup. Segala hal diperbolehkan, tapi tidak semua hal membangun akan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang Tuhan terus remakan dari waktu ke waktu, jangan buat telingamu menumpuk lagi dengan sumbatan dan kotoran, tetapi biarkan terlepas, dan hati ini jangan lagi digelapkan dengan batu, dengan kerasnya, dengan angkunya, dengan engkau sangkali hati nuranimu. Tapi legakan, lakukan seperti Sakeus. Jangan bertahan dengan angka nominal kebutuhan, tapi mari mulai melangkah seperti imam-imam yang mulai mengikuti perintah Yosua, dikatakan injakkan kakimu di sungai Yordan itu. Tahirkan dirimu lebih dulu. Tahirkan dirimu lebih dulu. Maka persiapkan dirimu. Jangan gentar, jangan takut. Allah yang akan berjalan di depanmu sesudah engkau tahirkan dirimu. Ingat akan perintahnya, ingat akan janjinya. Injak segala hal yang mustahil itu. Sungai itu akan sebah. Yesus akan membuat keajaiban terjadi di dalam hidupmu. Yesus sendiri akan membentangkan hal-hal mulia yang dia janjikan. Sebab bagi orang yang berjeripayah di dalam Tuhan ada upahnya. Sebab bagi orang yang berpegang kepada Tuhan, menjadi pelaku firman-Nya, tidak akan dipermalukan. Sebab orang-orang yang sudah memilih Tuhan di dalam hidupnya akan dibuktikan bahwa tidak pernah mengecewakan. Ibu Angel hari ini memasuki tahun ke-10. Tidak lagi pernah menginjakkan kakinya ke rumah sakit untuk rawat inap. Karena dulu setiap 1-2 minggu masuk rumah sakit rawat inap. Hampir tidak pernah lagi ketemu dokter, bahkan jarum suntik sudah bertahun-tahun tidak pernah menyentuh tubuhnya. Richie, yang dulu susah untuk makan ini makan itu, hari ini
sudah makan segala bentuk makanan dan mulai menikmatinya dan tidak pernah lagi didera sakit. Dulu kalau makan nasi goreng sedikit demam, besoknya udah obat lagi. Hari ini Bapak Ibu boleh kasih 1 kuali kalau perlu. Di keluarga De Johan, pembuktian hidup sebagai pelaku firman, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa datang bersilaturahmi, bisa makan semeja, bisa sama-sama melihat dari dekat bahwa semua yang diberitakan lewat pemberitaan pelayanan Father's Miracle ini adalah iya dan amin, murni, semua menurut pengaturan roh. Karena itu mari kita tangkap apa yang Tuhan ajarkan 3 hal ini. Kebahagiaan hidup datang dari kehendak Tuhan. Kita cermati, kita renungkan, dan kita terapkan dalam hidup. Kiranya tangan Tuhan akan membuat segala hal dalam hidup kita berubah menuju kebahagiaan yang Dia janjikan. Mari kita akhiri ibadah online ini. Pastor William Serat akan tutup di dalam doa dan di dalam doa-doa berkat-berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang hidup bahagia dalam kehendak Tuhan adalah berharga dan pilihan sempurna untuk hidup dalam kehendak Tuhan dan hidup jadi pelaku firman Tuhan. Mari kita tutup ibadah online ini dengan doa meminta berkat penyertaan Tuhan untuk menjalani masa merendahkan diri, untuk berpuasa di hadapan Tuhan, dan untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Demi Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus dan persekutuan dalam Roh Kudus-Nya, kekuatan hadirat dan kuasanya memenuhi kita dan keluarga kita sehingga puasa yang akan kita jalankan dapat berkenan kepada Tuhan. Semua penyakit kita dilenyapkan, Tuhan membuka jalan-jalan baru, kesempatan-kesempatan terbaik untuk kita menuai dan hari-hari hidup kita penuh keberuntungan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, karir bisnismu, studimu, dan pelayananmu. Dan anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.